Hari masih agak gelap ketika aku tiba di persimpangan jalan yang menjadi titik terdekat akses menuju Bukit Promtel. Jalan yang sudah tergerus oleh air hujan menyambutku dan sesekali harus melompat menantang jiwa petualang sambil menikmati suara alam yang damai. Sudah lama aku penasaran ingin melihat lebih dekat bukit yang bagi masyarakat Binuang terkenal dengan Bukit Perumtel. Karena dulu bangunan dan tower digunakan untuk layanan telekomunikasi perusahaan negara yang mengurusi urusan jaringan telepon. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Nah, pada tahun 1991, Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Dan sekarang kita kenal dengan PT Telkom yang semakin tenggelam seiring lajunya layanan telepon genggam. Bukit ini tetap disebut Perumtel meski sekarang sudah menjadi salah satu lahan tambang batu bara. Dalam video ini kalian akan melihat bagaimana lapisan tanah yang mengandung batu bara. Menurut informasi, lahan ini jauh dari selesai digarap. Masih banyak kandungan yang belum digali. Dan saya yakin nantinya daerah ini akan jauh berbeda dan terus berubah meninggalkan kenangan bagi masyarakat bahwa dulu di sini ada bukit dan bangunan Perumtel. Sebelum itu terjadi, untuk itulah aku menembus pagi berharap pengalaman dan cerita yang bisa kubagi tentang bagaimana kekayaan alam dan keindahan negeri. Permukaan tanah yang tergerus aliran air terlihat indah meski ini bukan alami semata, tapi juga bekas galian mesin. Namun setidaknya menjadi pemandangan unik bagi mata, termasuk danau kecil dengan genangan air yang berwarna merah. Dari sini aku terus memanjat naik, menapaki batu-batu longgar dan terjal. Sampai pada titik ini kalian akan melihat bagaimana lapisan tanah yang mengandung batu bara, bahkan begitu dekat dengan permukaan dan kita melangkah di atasnya. Akhirnya sampailah pada sebuah jalan yang dulu menjadi akses menuju Perumtel. Dulu aku pernah ke sini dan hanya sampai di sini. Entah kenapa tak melanjutkan sampai ke atas.
dan tentunya dengan pemandangan yang jauh berbeda. Aku bergegas melangkah mendekati tower yang ternyata masih terlihat dan terdengar berfungsi dengan deru mesin dan listrik. Rasa penasaran terus menuntunku untuk tetap melangkah, menelusuri bukit yang sekarat menghadapi zaman sebagai tebusan atas kandungan kekayaan di dalam perutnya. Dan inilah dua sisi pemandangan pagi yang bisa kau nikmati di sini. Satu sisi keindahan alam hijau dan barisan bukit dengan salah jejak aktivitas manusia. Dan sisi lain di tempat kau berpijak, pemandangan unik bukit galian dan lubang tambang yang memperlihatkan sebagian isinya. Satu titik terdalam dengan sebuah lubang menggelitik rasa penasaranku dan menuntunku untuk turun. Inilah lubang terowongan batu bara yang digali dengan manual. Inilah pemandangan dari bawah, melihat lukisan langit pagi dengan tepian tebing berhias rerumputan. Bergegas aku naik kembali, ngeri membayangkan kalau galian tiba-tiba runtuh. Dari sini masih ada bekas bangunan di teras bukit yang lebih tinggi. Tak terlihat jelas jalur untuk naik karena memang sudah tak berfungsi lagi. Penelusuran dilanjutkan dengan melewati semak dan barisan beberapa pohon yang masih tersisa. Aku tak tahu persis ini bangunan untuk apa. Salah satu bagian kantor Promtel ini hanya menyisakan kebisuan dan ruang-ruang kosong dan dinding penuh coretan.
Kalau urusan eksplorasi ruang-ruang kosong begini, otomatis pasang mode waspada. Kalau ada orang yang tak diinginkan atau kalian tahulah salah satu alasan lainnya. Apalagi kalau background musiknya begini. Sebentar. Assalamualaikum. Dan selanjutnya, bagaimana pemandangan dari atap bangunan ini? Inilah pemandangan dari atas atap bekas bangunan Prumtel. Kalau tak salah itu Bukit Buluan. Cek video kita di sana. Matahari semakin meninggi, namun belum terasa terik. Cukup bagiku untuk melangkah menuju jalan pulang, menembus semak rerumputan. Waspada kembali kalau ada ular. Termasuk yang membuat terkejut adalah kerangka misterius yang tergeletak di antara rerumputan. Menyusuri jalan pulang, menyisip tanya di hati. Entah berapa tahun lagi tempat ini dipertahankan. Sangat mungkin nanti akan tinggal kenangan. Dan kita pun harus kembali kepada letih kerja dan keramaian. Menyusuri jalan pulang mengingatkanku tentang bukit kecil yang jalurnya sempat terlihat dari atas. Dan inilah jalan menuju sebuah bukit yang menyuguhkan pemandangan berbeda. Di bawah matahari pagi yang masih sejuk dan rumputan masih berembun. Mari kita nikmati pagi sejenak. Dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih sahabat.